Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2006021101132 dari kelas Biologi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam, ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim yang didirikan pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Dinasti Umayyah merupakan pemerintah pertama yang merubah sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem monarki, yaitu pemerintahan berbentuk kerajaan atau turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah pertama yang memindahkan ibu kota negara kekuasaan Islam dari Madinah atau Kufah ke Damaskus. Masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berada di Damaskus telah berganti sebanyak 14 orang khalifah. Di antaranya yaitu khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga adalah Muawiyah II bin Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Khalifah Marwan bin Al-Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Khalifah Al-Walid I bin Abdul Al-Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Sulaiman bin Abdul Al-Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan, Khalifah Yazid II bin Abdul Al-Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisam bin Abdul Al-Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Khalifah Al-Walid II bin Yazid pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Khalifah Yazid III bin Al-Walid pada tahun 744 sampai 744 Masehi. Yang ke-13, Khalifah Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 744 sampai 744 Masehi. Yang ke-14 yaitu Khalifah terakhir, Khalifah Marwan II bin Muhammad pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Wilayah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah dapat menaklukkan Tunisia. Di bagian sebelah timur, Umayyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus di Afghanistan, sampai ke Kabul, dan terus melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel, yang kemudian dilanjut oleh Khalifah Abdul Malik yang mengirim tentaranya untuk menyeberangi Sungai Oxus sehingga berhasil menaklukkan Balkan, Bukhara, Fergana, dan Samarkand, hingga sampai ke India yang menguasai daerah Balukistan, Sind, dan Punjab sampai ke Multan. Kemudian dilanjut ke wilayah barat pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik yang berjalan kurang lebih 10 tahun
yang memperluas kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Kemudian Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian dinasti Umayyah memperluas kekuasaannya sampai ke ibu kota Spanyol, Cordova, sampai ke kota Sevilla dan Elvira dan Toledo. Selain Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, pahlawan yang juga ikut menaklukkan Spanyol yaitu Tarif bin Malik, yang disebut sebagai pahlawan perintis yang membuka jalan ke Spanyol. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari wilayah timur dan barat meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, dan sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Turkmenia, Uzbek, Kirgiz, dan Asia Tengah. Karena lamanya masa pemerintahan pada dinasti Umayyah ini yang menyebabkan telah banyak mencapai kemajuan dan kejayaannya. Kemajuan bidang-bidang dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kemajuan di bidang administrasi. Muawiyah mendirikan dinas pos. Dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan, serta jabatan khusus seorang hakim atau qadi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Yang kedua, Abdul Malik mengubah mata uang Bizaitum dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai oleh Islam, mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan tulisan Arab, dan juga melakukan pembenahan administrasi pemerintahan serta menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, kemajuan di bidang ilmu dan kebudayaan. Seni sastra yang berkembang pesat sehingga mampu menembus ke dalam jiwa manusia yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Yaitu seni yang berkembang adalah seni suara dan seni ukir. Seni suara meliputi seni baca Al-Quran, qasidah, dan seni musik lainnya. Sedangkan seni ukir yaitu penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai ukiran atau pahatan. Yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi. Dalam bidang ini, dinasti Umayyah menemukan penemuan pembuatan kertas pada tahun 650 Masehi. Percobaan kertas pertama di Samarkand dan Lonia dengan menggunakan ampas sutra. Yang kedua, pada tahun 705, M. Yusuf Amran di Makkah membuatnya dari kapas yang disebut dengan Damascus paper, dan Andalusia disebut serat-serat linen yang disebut Yatifah paper. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan merupakan sistem baru tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas sehingga menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Yang kedua, terjadinya pertentangan etnis antar suku Arab Utara dengan Arab Selatan sehingga sulit adanya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kehidupan yang serba mewah membuat anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala diwarisi kekuasaan. Yang keempat, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup tak selamanya berada di atas dan tak selamanya pula berada di bawah. Hidup bagaikan roda yang berputar. Kadangkala kita di atas, kadangkala pula kita di bawah. Perbanyaklah berdoa dan bersyukur, usaha dan tawakal. Hidup kesepian tanpa adanya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa adanya kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.